Bareskrim Polri hari ini memeriksa pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus ini selain Panji Gumilang, penyidik memanggil 6 saksi lain. Bareskrim Polri masih terus mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Hari ini, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri memeriksa Panji Gumilang terkait dugaan TPPU. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan, dalam kasus ini, selain Panji Gumilang, penyidik memanggil 6 saksi lain. Update dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang oleh pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Saudara PG, bahwa pada hari ini Senin 7 Agustus 2023, penyidik akan melaksanakan interview atas laporan informasi kepada antara lain Saudara PG dari Al Zaitun, Saudara IS dari YPI, Saudara MN dari YPI, Saudara ES dari YKBS, Saudara WS dari Zammas, Saudara R dari Zammas, Saudara S dari Jamas. Polisi menyebut dugaan pencucian uang Panji Gumilang terjadi dari 27 Februari 2007 sampai 6 Juli 2023. Transaksi terjadi 367 rekening milik Panji Gumilang dan keluarganya. Total perputaran uang masuk di seluruh rekening mencapai 8,7 triliun rupiah, sedangkan dana keluar sebesar 7,7 triliun rupiah. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada dugaan TPPU yang dilakukan Panji Gumilang. Mahfud mengatakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK telah menganalisis adanya dugaan TPPU terkait klaim atas tanah yayasan dan rekening mencurigakan dalam kasus Panji Gumilang. Itu bukti-bukti yang secara undang-undang TPPU kita punya, yaitu masalah klaim atas tanah yayasan dan rekening yang mencurigakan. Oleh sebab itu, PPATK sudah menghasilkan sebuah analisis bahwa dugaan TPPU di kedua masalah tersebut ada. Karena analisis lalu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sebelumnya telah resmi menahan Panji Gumilang sebagai tersangka di kasus penistaan agama pada 2 Agustus 2023. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri pada 4 Agustus 2023 menggeledah kompleks Pondok Pesantren Al Zaitun dan menyita 18 barang. Tim Liputan, Kompas TV. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Polisi menelisik 367 rekening milik Panji Gumilang dengan total perputaran uang mencapai 8,7 triliun rupiah. Kita akan bahas dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Selamat malam, Bu Yenti. Selamat malam, Mbak. Kalau dari 367 rekening milik Panji Gumilang termasuk juga keluarganya dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Polri, apa semestinya ini sudah bisa terlihat tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini, Bu? Iya, dugaan keras tindak pidana pencucian uangnya sangat keras ini ya. Karena tindak pidana pencucian uang itu kan kata kuncinya adalah mencurigakan ya. Ada terutama rekening yang transaksi unusual, mencurigakan, suspicious transaction, dan di sini malah ada lagi yaitu bahwa ada seseorang atau beberapa orang memiliki rekening lebih dari 256 yang waktu itu ya disampaikan gitu ya. Nah itu kan sangat-sangat tidak biasa. Jadi sebetulnya ya, tapi emang ini agak aneh ya. Biasanya kan mereka tuh paling-paling 6 rekening, 7 rekening gitu ya. Ini banyak sekali. Anehnya banknya kok nggak curiga itu. Aneh sekali ini. Jadi bank itu jangan terpatok juga bahwa yang namanya mencurigakan itu hanya misalnya transaksi yang dipecah-pecah, kemudian transaksi masuk dan keluar gitu ya, dan jumlahnya tidak sesuai dengan profil. Nah sekarang ternyata ada modus seperti ini. Nah ini kok sampai tidak curiga ya, jangan hanya menanyakan bahwa apakah ada larangan seseorang mempunyai rekening banyak gitu.
Ya bukan masalah itu kan, itu justru harus men-trigger bank untuk curiga gitu, mencurigakan dan bank itu lapor kepada PPATK sehingga tidak terjadi sampai sekian triliun ini dan sekarang kan menimbulkan masalah besar kan, apalagi ini berkaitan dengan pondok pesantren, dunia pendidikan dan kemudian banyak aset-aset dan kemudian ini kita sampai pada ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Sementara tindak pidana pencucian uang itu memerlukan tindak pidana asal gitu ya. Ya. Dan memang kali ini berbeda ya. Oke, Artinya apa yang gini, berbedanya, Bu? berbedanya gini. Biasanya tuh kan kalau ada korupsi, cari dong tindak pidana pencucian uangnya ini korupsi uangnya kemana kan gitu ya. Ya, betul. Tidak. Nah ini, tapi ini memang apa ya? Ini tonggak bersejarahnya rezim anti pencucian uang memang di sini adalah ketika kita tidak tahu ada tindak pidana asal apa, tetapi tindak pidana asal itu terungkap ketika ada hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan TPPU. Jadi ada indikator TPPU yaitu ya dikatakan bahwa menguap tindak pidana asal ini bukan dari undang-undang tindak pidana asalnya, misalnya dana bos itu berarti kan korupsi ya kalau tidak benar. Jadi misalnya dalam hal dana bos menguak apakah dana bos ini dikorupsi apa tidak kita nggak tahu tadinya kan, tapi akan terkuak ketika kita justru dugaannya dari TPPU, dugaan TPPU nanti menurun langsung naik ke belakang gitu ya. Maka dikatakan bahwa dengan munculnya internasional anti money laundering legal regime itu mengelahirkan suatu pola pikir paradigma dalam hal mengungkap kejahatan asal tidak lagi dari hulu tapi dari hilir, yaitu aliran dananya itu kemana, nanti kita akan mendapatkan, oh ini ternyata dari hasil kejahatan ini. Jadi nanti Bareskrim akan menemukan dugaan TPPU karena ada transaksi yang mencurigakan, itu nanti gampang sekali sebetulnya ya. Pertama mencurigakan sudah banyak sekali. Satu rekening saja, nanti itu dari mana. Nah dari mananya itu kita lihat siapa yang mengirimkan, bagaimana orang yang Follow the mengirimkan. money itu ya Bu ya, dari rekening itu siapa yang mengirimkan dan Ya, sebagainya. betul. Nah, tapi dalam hal ini orang yang mengirimkan itu bisa jadi kan ini korban-korban yang kemungkinan kan ini adalah mungkin tertipu kan, iming-iming begini ternyata kan bukan begini. Mereka banyak yang menyampaikan testimoninya, ternyata kok seperti ini. Bahkan ada yang menyampaikan, ketika saya belum lunas, ternyata kok nggak bisa libur ya, nggak bisa liburan. Kemudian ada juga kok infak kok caranya begini. Nanti kan kita lihat undang-undang dalam kerangka pengelolaan dan pengumpulan infak itu bagaimana. Belum lagi nanti apakah itu rekening ini yang punyanya orang-orang ini langsung dari orang itu ataukah memang masuk dulu ke rekening yayasan baru masuk ke dia gitu kan? Karena kan seharusnya kan bukan dengan oknum kan, dengan yayasan kan. Nah ini sebetulnya gampang ya saya kira karena sudah ada LHA. LHA itu adalah sudah dianalisis oleh PPATK. Jadi polisi tinggal ini pertaruhannya tinggal masyarakat menunggu nih kemauan ya dari polisi karena sudah menimbulkan masalah besar gitu dan perkara seperti ini pernah terjadi. Oke, dan perkara seperti ini pernah terjadi Bu Yanti ya, bisa diceritakan bagaimana juga vonisnya? Ya, dulu kita pernah diributkan dengan perkara pondok pesantren yang kemudian ada pendidikannya yang kalau nggak salah SD-nya hanya berapa tahun dapat ijazah, kemudian SMP-nya, kemudian madrasahnya dan sebagainya, dan kemudian juga ada dana dari pemerintah ya, dari pemerintah menggunakan undang-undang berkaitan tentang peraturan bagaimana menggunakan infak dan sebagainya. Itu ada ya, itu juga sama menggunakan agama dan kemudian ada ada upaya-upaya seolah-olah akan menakut-nakuti mereka ya kalau mereka tidak mau begini ya nanti masuk neraka dan sebagainya. Dan waktu itu ramai sekali yang dari Lampung dan akhirnya juga sampai di pengadilan berkaitan dengan TPPU dan kejahatan asalnya yaitu penipuan dan undang-undang tentang yayasannya itu mereka putusan inkrahnya ada yang 10 tahun. Artinya sudah terjadi setahun atau 1,5 tahun yang lalu itu sudah inkrah pengadilan Bekasi ya waktu itu.
Sebenarnya di forum ini, di diskusi kali ini, kami sudah mengundang juga kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi yang tadi bersedia, tapi tadi menginfokan bahwa masih mendampingi Panji Gumilang untuk diperiksa polisi. Nah, bicara soal tenggat waktunya, Bu Yenti, ini kan diduga dari 27 Februari 2007 sampai 6 Juli 2023. Tenggat waktunya sangat lama. Dalam waktu selama ini, apa yang Anda lihat tadi? Apakah ada pembiaran? Pembiarannya dari pihak mana saja? Atau ada banyak pihak yang bekerja sama dalam hal ini? Ya baik, saya memang sejak 2003 ya, saya sebagai ya mencermati TPPU dan sebelumnya juga kejahatan ekonomi ya, apalagi dengan adanya TPPU sejak tahun 2002 dan kemudian 2004 PPATK sudah siap dan sebagainya itu memang rata-rata yang kita tuh inginnya itu ada sport apa ya ini ya supporting lembaga Ya. supportingnya itu jalan yaitu memang PPATK dan bank gitu kan. Sehingga bank-bank tuh ada know your customers KYC-nya bank itu untuk mengetahui profil orang-orang melakukan transaksi dan memang ada juga dendanya kalau bank itu tidak melaporkan ketika ada transaksi janggal yang dibiarkan saja. Nah, tetapi tidak ada ancaman pidana untuk banknya. Dulu yang undang-undang yang awal ada. Kalau undang-undang yang sekarang itu tidak ada, hanya denda 250 juta. Dan saya melihat inilah membuat bank-bank itu tidak terlalu alert ya, waspada. Padahal kewaspadaan bank itu sangat penting untuk membantu kita. Nah, inilah kemungkinan yang sehingga 2007 itu sampai dengan sekarang ini tidak mencurigakan. Nanti kita lihatlah apa yang didalami oleh Barreskrim. Tentu di mulai 2007 itu pasti ada sesuatu yang tidak profilnya tidak sesuai atau tujuannya tidak harus ke oknum tapi harusnya kan ke yayasan gitu ya. Ya. Seperti kan tidak semudah itu juga. Nanti yang bos kita kembalikan bukan begitu caranya kan, ini bukan hutang piutang. Ya. Ini adalah dana dari negara yang untuk hal tertentu kemudian tidak digunakan. Itu bukan penggelapan juga, itu korupsi. Itu korupsi dan Karena itu dari korupsi. negara dananya begitu ya, Bu ya, untuk yang Dananya negara karena memang pasalnya juga setiap orang yang kemudian apakah menyalahgunakan ataukah melawan hukum menimbulkan kerugian negara karena uang itu waktu itu bukan digunakan nanti kalau terbukti bukan digunakan untuk pengoperasian yayasan tapi digunakan lain untuk kepentingan pribadi. Bukan berarti sekarang nanti kita kembalikan sekian berapa 90 miliar. Bukan seperti itu caranya dalam menghadapi bahwa dulu ada uang negara kemudian masalahnya uang negara waktu itu yang tidak sesuai itu kan kembali lagi pada pada ini audit internalnya selalu tidak jalan ya. Ini kan lewat mana sih uang bosnya itu kan lewat Kemenak kalau nggak salah ini ya karena pendidikan Islam ya. Ya. Nah ini bagaimana dari Kemenaknya? Apakah dikucurkan begitu saja kemudian tidak ada mekanisme untuk ya jangan hanya pelaporan hanya paper aja ya ada ini tanda tangan dan sebagainya ya kan nggak cukup seperti itu sekarang karena apa kalau ini nanti betul memang ada kejahatan dan kemudian bukti-bukti ada berkaitan dengan triliunan itu tadi ini kita menghadapi satu modus kejahatan sehingga negara melalui penegak hukumnya harus melalui satu strategi bagaimana pengamanannya termasuk diantaranya adalah pengawasan sejak dini, pengawasan internal, pengawasan dari yang mengucurkan dana itu harus ada. Karena kalau tidak ada, ya kalau di dalam ilmu kejahatan adalah sebenarnya faktor yang menimbulkan kenapa sekolah-sekolah itu begitu mudahnya tidak misalnya terlibat korupsi karena dana bos ya karena memang negara sendiri tidak memberikan satu warning, satu mekanisme pengawasan yang membuat mereka harus hati-hati, lapor dan takut ya tidak apa-apa kata takut itu memang kita juga harus takut kalau terlibat kejahatan gitu. Saya bahasa ini jangan digeser deh bahwa pemidanaan tidak untuk menakut-nakuti. Ya iyalah, harus kan untuk mencegah itu supaya takut malu. agar ada efek jera begitu ya Bu, jangan terulang lagi. Nah, tapi bicara soal menyidik TPPU-nya ini di tengah juga polisi kan menyidik soal penodaan agama. Seberapa penting TPPU ini untuk segera diungkap, untuk mengungkap juga tindak pidana asalnya?
Oh iya, penting ini kan kalau di dalam kan awalnya memang penodaan agama, kemudian ada, tapi sebetulnya kan masalah ini kan sudah dicurigai dan sebagainya. Ini bersamaan gitu. Di dalam hukum pidana itu biasa, ketika ada satu kasus melibatkan seseorang dan kemudian ada laporan-laporan lain, maka orang tersebut yang sedang diselidiki atau disidik dalam satu kasus ini akan bisa jadi sangat mungkin juga melakukan kejahatan-kejahatan lain untuk mendukung kejahatan yang awal itu. Ini kan seperti itu yang terjadi. Dan hukum pidana sudah sangat siap dengan itu, yaitu ada ketentuan yang diatur di dalam pasal 63 sampai dengan pasal 73 ya. Hmm. KUHP yang sekarang ini, mulai 63 sampai pasal 70-an itu semua mengatur ketika seseorang sedang disidik berkaitan dengan misalnya ini penodaan agama dan kemudian ada laporan bahwa yang bersangkutan juga terlibat kejahatan lain, keuangan dan sebagainya. Ini sangat penting secara psikologis ya, membuat penyidikan penodaan agamanya menjadi lebih mudah. Kan melakukan penyidikan itu kan ada intuisi naluri dari penyidik ya, sehingga kan tidak semua orang begitu tahu pidana langsung mahir menyidik, tidak Ya. juga gitu. Seperti saya nggak bisa saya menyidik ya, tapi kami hanya mengetahui teori-teorinya harus dari sini, strateginya seperti ini, begini. Nah, dengan adanya satu orang, kemudian ada beberapa dugaan, ada beberapa bukti, dan kemudian memang harus sekaligus. Jadi Ya. ini juga penting. Nanti di dalam pengadilan kalau bisa sekaligus, Oke. sehingga orang ini nanti yang bersangkutan ini nanti tidak dipidana ditumpuk-tumpuk, ditambahkan secara murni, itu kita nggak menganut itu Ya. gitu. Oke, dan ini harus ada kerja cepat juga untuk mengungkap transparansi penegakan hukumnya untuk publik juga itu Sangat. di nanti. Ya, jadi kalau yang Ya. kejahatan TPPU, kejahatan ekonomi itu harus Ya. cepat ya. Ya. Saya agak risau dengan istilah bahwa kami harus cermat karena ini semuanya juga Tapi kalau cermat. tindak pidana ekonomi harus cepat begitu ya, Bu Yenti ya? Ya, Itu cermat dan penting. cepat dan semua itu harus cermat. Kalaupun kejahatan ekonomi kecil dan itu pelakunya orang kecil juga harus cermat. Ya. Jangan sembarangan aja. Kalau orang kecil langsung gampang dipidanakan, kan semua juga harus cermat. Tadi nggak Ya. usah lah membicarakan cermatnya. Yang penting cepat karena Oke. kejahatan ekonomi apalagi TPPU keburu tidak tertelisik. Ya. Termasuk juga yang diblokir oleh PPATK ini harus segera kalau ini bisa jadi penyidikan dan bisa jadi tersangka, Ya. sesegera mungkin ada tersangkanya, Ya. maka yang diblokir itu bisa bukan yang blokir, bukan lagi PPATK, tapi penyidik yang memblokir dan itu waktunya lebih lama sehingga bisa diselamatkan karena memang paradigma TPPU adalah follow the money Ya. selain follow the suspect. Demikian, Mbak. Harus cepat penyidikan TPPU untuk follow the money dan follow the suspect dalam kasus Panji Gumilang yang saat ini sedang disidik polisi. Terima kasih pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Ibu Yanti Garnasih telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bu Yanti.